Kita di lokasi bendungan Bener ini menjadi bendungan tertinggi di Asia Tenggara. Nah, kita akan mengambil gambar-gambar di sini karena ini sedang viral. Dan dari Desa Wadas ke sini sebenarnya lokasinya jauh, 12 km. Jadi Desa Wadas tidak terkena bendungan ini. Kaitannya dengan Desa Wadas, sebenarnya Desa Wadas ini akan diambil batu andesitnya. Nah, batu andesitnya itu nanti akan digunakan untuk fondasi ini, sehingga karena ini tinggi sehingga dibutuhkan batu-batu yang memiliki spesifikasi yang kuat terhadap goncangan, kemungkinan terjadi gempa, kemungkinan terjadi tekanan air dan sebagainya. Ini perempatan di Desa Wadas. Dulu di sini terjadi kerusuhan tahun 2020. Jadi waktu itu banyak polisi yang melakukan pengamanan itu dilempari batu-batu di daerah sini. Itu kejadian pada tahun 2020, sehingga pada kejadian kemarin untuk pengukuran kemarin polisi lebih banyak lagi tahun 2022. Nah, kita akan masuk ke dalam untuk masuk ke dalam untuk wawancara dengan masyarakat setempat. Oke, kita akan masuk lebih dalam. Dengan adanya yang rencana penambangan ini ada sedikit ya, sedikit perbedaan ya. Iya, kalau masyarakat Wadas sebenarnya nggak ada apa-apa. Kalau dia punya hak untuk nolak, aku punya hak untuk setuju. Itu namanya orang ya punya hak masing-masing ya. Iya, karena ada pihak dari luar, jadi orang kelihatannya bagaimana gitu. Itu sikap terakhir di sini. Mungkin karena saya bersama anak-anak, saya akan duduk bareng mereka, menemani mereka. Kalau pun mereka memaksakan nanti membuka akses kuari untuk supaya ngambil di sana, kita hanya akan duduk diam, mungkin akan tidur saja sambil berdoa. Ini kalau sikap non-violent extremism yang paling tinggi itu akan kita kerjakan, dan itu dilindas, silakan. Saya sedang berada di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo. Nah, di sini adalah lokasi yang akan dijadikan penambangan batu andesit. Nah, batu andesit ini adalah batu yang akan dipakai untuk fondasi bendungan Bener. Yang lokasinya itu sebenarnya dari sini itu sekitar 12 km. Jadi di sini itu tidak terkena dampak langsung dari bendungan Bener. Jadi di sini itu hanya digunakan untuk penambangan batu andesit. Jadi batu andesit yang ada di sini nanti akan dibawa ke bendungan Bener. Nah, di sana itu nanti akan dipakai untuk fondasi. Jadi sekitar mungkin ukurannya berapa meter kali berapa meter. Nanti akan ditempatkan di sana. Kita sedang berada di Kali Gendol Desa Wadas ya, Kecamatan Kali Bener. Ini batu andesit itu ternyata seperti ini nih. Ini batu andesit ini batuan ya. Batuan, jadi batuan ini besar sekali ya, menjadi satu batuan. Nah, ini yang di atasnya seperti ini nih, ya, yang nampak ini seperti ini. Jadi di bawah ini sebenarnya keras satu batuan. Nah, nanti untuk bendungan itu nanti dipotong-potong 3 meter kali 3 meter kali 3 meter. Jadi seperti kubus gitu. Nanti akan dipotong-potong seperti itu. Nah, kondisinya tanah di sini itu karena bawahnya itu batuan keras ya, jadi topsoilnya itu lapisan tanah di atas itu topsoil itu sangat sedikit sekali. Kelihatan ya, ini di batu ya. Ini tanah-tanah yang sudah lapuk ini, batu yang sudah lapuk menjadi tanah sehingga sangat tipis sekali.
maka tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini nih seperti ini nih tumbuhnya sangat sulit nih. Dan di sini biasanya rumput-rumput yang biasa hidup di atas batu. Nah, terlihat sekali ya, gersang sekali nih, kondisinya sangat gersang, batu-batuan ini di atas. Dan paling ada beberapa lokasi yang agak rata, ada beberapa lokasi yang agak rata itu ditumbuhin oleh tanaman-tanaman ya. Jadi tanah itu ngumpul dan di situ bisa tumbuh. Tapi secara umum daerah ini cukup gersang karena memang di bawahnya batuan gitu. Dan lokasi di Kali Gendol ini akan menjadi lokasi yang akan ditambang. Ini menjadi bagian dari 140 hektar lokasi penambangan batu andesit. Ada masalah pro kontra di sini karena ada yang setuju dan ada yang tidak. Nah, yang menjadi masalah ternyata hubungan sosial antara warga yang pro dan yang kontra itu menjadi masalah. Mereka menjadi tidak saling tegur sapa, kemudian acara-acara sosial, kemudian juga acara-acara seni antara pihak yang pro dan yang kontra itu tidak saling menyapa gitu. Jadi kondisi sosial di sini mengalami pergeseran. Padahal sebelumnya Desa Wadas ini kan didominasi oleh umat Islam dari kalangan Nahdlatul Ulama, dan biasanya kalangan Nahdlatul Ulama itu biasanya sangat sangat silaturahminya begitu kental mereka. Setelah ada ini ya masih dekat, cuman kalau ketemu biasa aja, cuman kalau di belakang juga nggak tahu. Tapi kalau sama yang ada adik kelas gitu ada yang beda. Tadinya kalau ketemu gitu nyapa, sekarang udah enggak. Situasi terkini mereka tidak saling menyapa, dan ada beberapa kasus di sini itu sudah agak menjurus ke tindakan kriminal, karena misalnya salah satu pihak merusak pihak lain, jadi misalnya propertinya gitu ya, pohonan ditebang. Jadi situasinya memang cukup mencekam. Dan beberapa hari yang lalu di sini terjadi pengukuran lahan oleh BPN. Jadi pengukuran lahan karena lokasinya itu ada 140 hektar yang akan dijadikan lokasi penambangan. Nah, ini kemarin sedikit mengalami kerusuhan ya, dalam arti beberapa warga, sekitar 60 warga itu ditangkap oleh aparat kepolisian, dan situasi yang berkembang memang seperti yang kasus-kasus sosial tadi, memang kalau ini dibiarkan akan menjurus ke suatu kekerasan, dan itu harus diatasi gitu. Sebenarnya masalah di sini itu terjadi sejak tahun 2016, dan masalah 2016 sampai sekarang tahun 2022 itu belum selesai. Nah, pada tahun 2016 itu, antara 2016 sampai 2018 itu ada SK Gubernur ya, keputusan Gubernur, bahwa keputusan Gubernur itu kan sebenarnya ada 10 desa yang terkena dampak pengambil alihan lahan. Nah, yang menjadi masalah adalah desa ini itu kan sebenarnya tidak terkena dampak langsung oleh penggenangan air. Namun desa ini menjadi salah satu yang justru menjadi desa yang nomor 1 dalam daftar keputusan Gubernur tentang pembebasan lahan yang akan dijadikan proyek terkait dengan proyek bendungan bener. Nah, yang mungkin menjadi permasalahan dari SK Gubernur itu adalah kenapa lahan di sini itu harus dibebaskan, sementara ada pihak yang tidak setuju itu dibebaskan, ada yang setuju, jadi ada pro dan kontra. Nah, yang menjadi masalah adalah kalau misalnya itu diambil batu andesitnya saja, karena kan yang diperlukan di sini itu kan cuma batu andesit, tidak perlu lahan gitu ya. Jadi yang diambil adalah batu andesitnya, dibawa dari sini ke sana. Nah, jika mungkin ada penyelesaian masalah lain seperti itu, bahwa
mungkin pemerintah itu hanya membeli batunya saja atau seperti apa sih, kemungkinan masalah penguasaan lahan bisa menjadi hilang gitu ya. Jadi ada dua hal yang kontradiktif di sini, bahwa dengan pembangunan bendungan bener yang sekarang sedang dilakukan, dan itu adalah nanti akan membawa kebaikan, tapi dengan pendekatan yang ada selama ini menimbulkan kerusakan yang ada di desa bener ini, karena tatanan sosial masyarakat itu benar-benar hancur. Antara masyarakat yang pro dan kontra itu saling tidak menyapa. Bukan hanya itu saja, dalam kasus-kasus tertentu seorang ibu tidak lagi mendatangi anaknya yang sedang menggelar resepsi pernikahan dan sebagainya. Ini situasi yang berbahaya. Karena itu harus dicari jalan keluar, dan jalan keluar itu adalah yang utama adalah mencari solusi sehingga masyarakat di sini kembali bersatu, kembali guyup rukun, sehingga tidak timbul kerusakan. Karena dalam ajaran Islam yang dipercayai oleh kalangan Nahdlatul Ulama, bahwa mencegah kerusakan itu harus didahulukan, diutamakan daripada sebuah kebaikan. Nah, kebaikan tadi adalah bendungan bener. Nantikan cerita manusia dalam cerita-cerita berikutnya.